Stikomers, welcome back lagi di Weekly Talks. Dan kali ini kita ketemu lagi tentunya dengan saya Febri. Dan seperti di episode sebelumnya, saya juga ditemani oleh satu narasumber yang kece juga ya. Keren juga tentunya ya Kak. Ya. Sudah hadir bersama saya Kak Daya. Ya, hai semua. Halo. Hai dulu Kak. Yuk, hai para Stikomers dan para calon-calon Stikomers. Mantap. Oke. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih kegiatan selama pandemi ini ngapain aja Kak di rumah Kak? Kegiatan saya selama pandemi ya, ya kebanyakan saya habiskan dengan nonton film gitu ya. Gabut sekali ya. Ya, cukup gabut kegiatan Cukup saya. gabut. Mulai dari nonton film Netflix, drama-drama Netflix kayak gitu. Terus tapi kita juga sedang mendalami hobi baru saya. Apa tuh? Bermain Mini 4WD. Waduh, mobil-mobil mini. Iya, mobil kamu mini. Tamiya. Baru kemarin minggu lalu, bukan minggu lalu sih, minggu kemarin nih, saya sama beberapa rekan staff mengikuti turnamen Tamiya. Wah, menang nggak kira-kira? Jangan ditanya deh. Wah, jangan ditanya. Kan kita masih jangan ditanya. Oh, berarti wah hasilnya mengecewakan ternyata. Pak Abdi, mahasiswanya. Wah, ampun Pak. Oke. Anyway, dan dan saya ada masih beberapa hobi seperti main game dan membuat beberapa game project ya. Game project? Oke. Project pribadi sih emang tidak dimonetize. Ngomong-ngomong soal game nih Kak, kali ini kan pas banget nih tema kita kali ini nih berhubungan dengan game nih. Kali ini kita bertemakan tentang game development. Game development. Nah, tapi sebelum masuk ke intinya, ini kan saya mau tanya-tanya dikit dulu. Nah, di sini kan setiap game kan pasti punya konsol atau medianya masing-masing. Oh, tentu. Kalau nggak ada medianya gimana cara mainnya gitu kan? Bener kan? Nah, ini pertanyaan saya nih tentang pendapat kakak pribadi aja ya. Oh, iya. Nah, ini apa namanya perkembangan konsol game di dunia ini seperti apa sih sebenarnya? Perkembangan konsol game ya, menurut saya. Ya. Menurut saya sih pertama kali ide munculnya game ini pada tahun 1950-an di Universitas Manchester, Universitas Princeton, Universitas Cambridge dan Universitas Pennsylvania. Itu baru idenya saja. Baru ide. Sementara untuk game pertama kali dibuat dan digunakan untuk menghibur masyarakat itu adalah Tennis for Two pada tahun 1958 oleh William Higginbotham. Oh. Tennis for Two. Ya, itu gamenya masih menggunakan konsol analog loh. Konsol analog. Tahu kayak radar kapal itu yang bulat warna hitam terus ada hijau kan, seperti itu. Kalian bisa cek sendiri linknya di YouTube banyak itu. Oh, di YouTube banyak. Ya. Tadi game apa Kak? Tennis for Two. Tennis for Two. Nah, itu bisa di search tuh buat teman-teman yang kepo tentang Tennis for Two. Itu game pertama Kak ya? Iya, game pertama. Game pertama itu sejarah game itu awalnya. Itu lalu bisa saya lanjutkan? Lanjut. Lalu lanjut ke tahun 1970-an di mana game era arcade mulai bermunculan. Arcade Station banyak muncul di Amerika pada saat itu. Tahu arcade seperti dingdong tuh yang ada analog sama tombol. Itu mulai bermunculan atau yang sekarang kita kenal dengan nama Time Zone. Time Zone. Ya, seperti itulah. Ya, gampangnya Time Zone lah. Ya. Jangan sebut mereknya. Kita lanjut aja langsung ke tahun 1980-an di mana game masuk ke era keemasannya. Oke. Di sana ada beberapa game yang sangat terkenal hingga saat ini mungkin kamu tahu ada Tetris, Tetris dan juga ada Pac-Man. Pac-Man. Oh, yang nyaplok-nyaplok. Ya, yang bulat-bulat yang makan pentol-pentol. Ya, pentol-pentol. Ya boleh, lanjut Kak. Game tersebut diciptakan oleh Toru Iwatani pada tahun 1980-an di mana penjualannya itu hampir 100.000 unit ke Amerika pada saat itu. Benar-benar masa keemasan game. Itulah awal mula game mulai menduduki industri. Oke. Lalu lanjut ke tahun 1990-an di mana masuk ke era 8-bit. Ya. Game yang terkenal pada saat itu yaitu ada Super Mario. Tahu Super Mario atau Mario Bros? Tahu. Kayaknya kita semua melewati masa-masa Super Mario deh kayaknya. Siapa sih yang nggak tahu Mario Bros ya kan? Mario Bros. Terus ada Sonic the Hedgehog. Dan konsol yang terkenal pada saat itu ada Nintendo, mulai muncul. Terus ada Sega, ada Atari, ada Apollo. Nah, itu banyak ya? Konsol game-game 8-bit pada masa saat itu. Langsung lanjut ke era persaingan pada awal tahun 2000-an. Nah, di sini Sony mulai merilis konsol pertamanya yang diberi nama PlayStation 1. Dan itu langsung melejit ke pasar industri, mengalahkan semua pesaingnya seperti Nintendo, Sega, Apollo ataupun Atari. Langsung kalah oleh Sony. Tapi tidak mau kalah saing, Microsoft pun langsung merilis konsol terbarunya yang diberi nama Xbox S Series pada akhir November 2001. Itu tapi kita tahu sendiri kan Xbox kurang begitu terkenal ya. Mungkin kalah saing karena pasarnya kalah. Bener. Mungkin Xbox cuma dipasarkan di Amerika dan Eropa walaupun sempat dirilis di
Cina pada saat itu pada tahun 2002 kalau nggak salah saya baca, tapi gagal menaik di pasaran untuk di Asia ya. Dan awal tahun 2000 ini juga mulai munculnya game-game online. Kalau nggak salah Ragnarok gitu, tahu Ragnarok online? Nah itu game online pertama yang populer sekali itu, game asal Korea itu. Pada tahun 2002 diciptakan, walaupun di Indonesia sendiri baru booming sekitar tahun 2004-an. Lalu kita masuk ke era terakhir atau era saat ini, era modern, di mana game sudah mulai berkembang pesat, tidak hanya game di konsol maupun di PC, tapi kita tahu juga ada game di device mobile. Oh iya, benar banget. Mobile Legends, PUBG, bla 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 itu ya. Itu wah itu sangat luar biasa sekali ya Kak ya. Jangan salah, mereka tidak kalah saing loh dengan konsol-konsol ternama seperti PlayStation 5 yang baru dirilis kemarin. Lalu ada Xbox yang X series yang terbaru juga baru dirilis, dan juga masih ada Nintendo yang masih mengusung konsol portable-nya, yaitu Nintendo Switch. Banyak sekali ya ternyata ya. Nah, kalau tadi kan udah dibahas tuh konsol-konsolnya banyak banget ya. Mulai dari Nintendo, terus PlayStation, Xbox, dan device juga ya. Nah, menurut kakak nih, untuk saat ini game konsol apa yang saat ini sedang menduduki peringkat pertama, kalau bisa dihitung jumlah peminatnya gitu loh. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, sekarang di masa pandemik saat kayak gini ya, orang tuh banyakan stay at home atau di rumah saja. Ya benar. Mereka banyak kegiatannya yang gabut, paling ya, apalagi yang wilayahnya di lockdown, kan mereka pasti di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Otomatis mereka kegiatannya ya di rumah itu paling ya kalau nggak nonton TV ya streaming YouTube, streaming Netflix, atau main medsos. Pasti bosan kalau cuma itu aja diulang tiap hari. Seenggaknya pasti mereka ada kegiatan ketika suntuk tuh bermain game, diisi game. Dan game apa yang paling laris? Kalau menurut saya sih mobile ya. Karena mengingat device-nya yang sangat murah harganya, mudah dibawa kemana-mana, portable dan tidak makan banyak daya. Coba kau bandingkan PlayStation. Apakah kau bisa bermain PlayStation hanya dengan konsol PS saja dengan stick PS? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Pasti butuh TV. Iya benar. Terus butuh kasetnya, belum lagi makan daya listrik yang besar. Iya itu dia. Jadi orang sekarang mikirnya ya, ngapain sih ngambil yang susah-susah kalau ada yang lebih simpel? HP kan simpel, tinggal dinyalain, nyala langsung main. Dan biaya listrik HP juga ngecas dengan voltase 5 ampere aja udah quick charge. Iya bener, hemat daya. Setuju. Ini game konsol paling mudah dibawa, mudah digunakan, dan irit biaya ya tentunya. Febri sendiri main game apa? Kalau saya saat ini di rumah sih masih sering push rank Mobile Legends. Mobile 8 bit. sorry. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap di rumah aja, stay safe ya. Nah, anyway, tapi kali ini kita bakal bahas tentang apa sih yang dikerjain sebelum game itu tercipta. Nah, kita kali ini mau bahas tentang hal itu. Gimana sih game bisa tercipta tuh? Gimana ceritanya? Di sini kan kita sudah memiliki tema yakni game development. Nah, itu akan membahas tentang gimana sih gamenya tercipta. Nah, di luar sana kan teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu arti game development. Nah, mungkin langsung bisa dijelasin Kak, game development itu apa sebenarnya? Ya, game development ya. Secara katanya saja udah game dan development. Game itu area permainan, development itu pengembangan. Nah, secara spesifik berarti game development itu kita menciptakan atau membangun sebuah game. Nah, entah itu secara individu maupun secara tim berkelompok. Ya, berkelompok. Intinya mau gamenya bergenre apapun bisa, ataupun untuk konsol apapun bisa. Seperti yang kita tahu sekarang banyakan orang yang membuat game itu ya untuk konsol mobile lah, karena lebih mudah dimainkan dan bersifat open source. Rata-rata di Play Store kan gratis game daripada kita game-game di kecuali ada summer sale, tapi kita nggak boleh sebut RS. Nggak boleh. Di endorse. Oke. Nah, itu tadi adalah game development tuh intinya bikin game lah ya, bikin game, mengembangkan game. Nah, terus kalau misalkan kita nih mau terjun ke dunia game development, tugasnya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Tugas dari seorang game development tuh harus bisa merangkul semua divisi yang ada ya. Dia harus bisa bagaimana menyatukan divisi-divisi yang terkait dalam suatu kelompoknya tersebut. Ada beberapa divisi biasanya kalau dalam sebuah game development ya. Bagaimana supaya kita bisa mendevelop atau mengembangkan game tersebut dengan sesuai yang kita mau gitu. Ngomong-ngomong soal divisi nih, mungkin teman-teman di rumah nih mungkin banyak yang belum tahu nih divisi-divisi yang ada dalam game development ini. Bisa disebutin Kak, bisa dijelasin juga tugas-tugasnya ngapain aja. Langsung aja.
Ya, untuk secara basicnya sendiri biasanya game development yang tim ini ya terdiri dari 4 divisi. Yang pertama itu biasanya ada produser. Nah, produser tuh sifatnya seperti ketua. Otaknya. Iya, otaknya. Nah, seperti itulah. Dia yang harus bisa menjaga ke semua divisi itu bisa menyatu. Bagaimana caranya dia bisa menyatukan keempat divisi itu, misalnya dari analisa kebutuhannya, dia yang harus bisa merekomend analisis apa saja sih yang dibutuhin untuk membuat game, apa saja sih perangkat-perangkat yang harus digunakan, dan dia seenggaknya produser tuh harus mengerti basic-basic dari setiap divisi. Dia nggak harus aku nggak bisa main game, aku nggak bisa ngapain, mau jadi produser game bisa kayak gitu tuh nggak bisa. Minimal kamu harus punya basicnya dulu kan. Teman-teman harus punya basicnya ya. Misalnya dari programming, teman-teman harus bisa bahasa pemrograman, bisa mendesain, bisa ya animasi atau yang lainnya bisa. Berikutnya yaitu ada konsep and game design. Dari namanya sendiri konsep and game design. Konsep itu kan artinya mengkonsep bagaimana dia bisa membuat alur ceritanya atau storyline-nya biar menarik lah ya. Iya, biar menarik, dan tujuan ataupun makna dari game tersebut. Misalnya kayak kita main game Mobile Legends lah yang main. Kita main game Mobile Legends, misalnya nggak ada namanya leaderboard, nggak ada namanya rank. Apakah kita bakal tertarik buat main game itu terus-terusan? Bosan kan? Karena adanya tujuan atau misi dari game tersebut, itu yang membuat kita tertarik. Makanya orang yang mengkonsep game tuh harus benar-benar cerdas, punya ide yang luar biasa. Bagaimana supaya gamer tuh tertarik untuk memainkan game tersebut. Lalu ada game design. Game design tuh ya seperti dari namanya, game design dia yang mendesain game tersebut. Desain di sini maksudnya seperti desain tampilan awal gamenya bagaimana, splash screen gamenya bagaimana, terus ketika tampil di lobby bagaimana. Ibaratnya kalau kamu main Dota itu tampilan shopnya itu seperti apa agar tidak menutup full layar, terus tampilan mapnya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke divisi berikutnya, yang ketiga yaitu ada sound and graphic design. Dari namanya aja udah sound and graphic. Kelihatan ya, pasti suara-suara. Tahu kan? Kita contohkan aja ya, kayak game tembak-tembakan. PUBG lah. PUBG. Di sini ada senjata AK-47. Febri megang agak senjata AUG misalnya. Boleh. Otomatis kan udah beda senjata. Suaranya otomatis pasti beda. Tukang tukang sound game ini yang fungsinya untuk mendesain suara-suara benda tersebut, misalnya seperti langkah kaki atau step, bagaimana suara ketika orang berjalan, bagaimana ketika dia menaiki kendaraan motor itu suaranya seperti apa, mobil seperti apa, ataupun pesawat melintas seperti apa. Ya kan kita juga bisa membeda-bedakan, ini suara mobil, masa suara mobil sama motor sama. Jelek jadinya. Jadinya kan bingung juga. Ratingnya pasti bisa langsung turun. Bener banget. Lalu graphic design, udah dari namanya grafik atau grafis, dia yang mendesain grafis. Misalnya dalam game PUBG tadi ada namanya pohon, terus ada bangunan, terus aset-aset dari bangunan tersebut misalnya seperti ada meja, kursi, lemari, itu bla 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 pokoknya ya. Itu pokoknya bagiannya grafik design. Dan divisi terakhir nih yang paling sulit, yang saya sendiri juga kadang kurang bisa, yaitu divisi programming. Di sini basicnya kalian harus bisa mempelajari bahasa-bahasa pemrograman. Minimal yang kita gunakan dalam membangun sebuah game itu biasanya menggunakan bahasa pemrograman C#. C# tuh kalau kalian nggak tahu C# tuh C-Pager tuh. C-Pager. Kalau anak-anak musik biasanya bilangnya C-Crash biasanya. Anak-anak C-Crash. Nah, itu dia bahasa pemrograman yang mungkin kalian bisa pelajari untuk membuat sebuah game ya. Benar banget. Nah, soalnya di sana tuh memprogram sebuah algoritmanya kayak. Memprogram sebuah algoritma. Misalnya game tembak-tembakan. Di dunia nyata, kamu ditembak di bagian tangan, apa kamu langsung mati? Enggak, pasti kesakitan dulu. Kesakitan dulu. Ditembak bagian kaki, apa langsung mati? Enggak. Ditembak bagian kepala, apakah langsung mati? Mati. Ibaratnya kan kayak game point blank lah kita. Point blank. Ketika orang melakukan headshot, otomatis bagaimana programming itu menciptakan health point yang 100 itu langsung bisa 0. Jangan sampai ngebug, malah ketika nembak kepala darahnya cuma berkurang 40%, atau ketika nembak tangan malah dia mati, kan aneh jadinya. Terus ketika menggunakan medkit, bukannya darahnya bertambah tapi malah berkurang. Aneh jadinya. Makanya programming itu benar-benar yang paling didalami, jangan sampai terjadi bug. Bagaimana caranya supaya bisa menganalisis apa saja kekurangan dari game tersebut. Intinya direalistiskan lah ya. Direalistis. Bisa biar kelihatan bagus, biar kelihatan nggak aneh gitu. Tentu. Kalau misalkan kita pingin jadi seorang game development atau kalau orang menjalankan game development itu kan disebut game developer ya Kak ya? Nah, ada nggak syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sih?
Untuk syarat khusus sih setahu saya tidak ada. Nggak ada. Yang penting kalian rajin mencari referensi ataupun literasi bagaimana cara untuk menjadi game development. Karena kan kita tahu saat ini sekarang industri 4.0. Udah nggak ya? Udah 5.0 ya? Oh iya, ya? 5.0. Nah, ya. Internet mana sekarang open source, bisa diakses di mana saja, siapapun bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Jadi untuk mempelajari membangun sebuah game development nih tidaklah susah ya. Saya sendiri kemarin kan skripsinya juga buat tentang game, saya tidak punya basic apapun tentang game. Saya hanya nge-YouTube, nge-streaming, nge-browsing bagaimana cara membuat game sampai akhirnya bisa. Intinya ada niat, ada usaha pasti bisa deh. Dan untuk mempelajari tools-tools kan juga sekarang sudah bisa kita pelajari ya. Kan banyak tools-tools sekarang ya. Oh iya, apa aja sih biasanya tools-toolsnya yang bisa dipakai buat merancang sebuah game nih biasanya? Banyak ya tools-tools, mulai dari yang paling basic ada sampai yang paling rumit ada. Yang paling basic sendiri ada RPG Maker. Pernah pakai RPG Maker nggak? RPG Maker yang 2 dimensi itu ya kayaknya? Ya, yang kotak-kotak itu. Yang kotak-kotak, pernah. Itu semua bisa itu karena sudah ada template-nya, kalian tinggal masang-masang aja. Iya, benar banget. Lalu yang paling yang paling populer saat ini sih masih Unity 3D. Unity. Oh iya, itu yang saya juga pernah dengar tuh juga. Itu yang paling sering digunakan kebanyakan orang yang Unity 3D karena lebih user friendly lah, ibaratnya lebih gampang. Banyak trik yang bisa digunakan menggunakan Unity 3D. Tapi yang lagi populer tentu yang grafisnya tidak kalah mengkok yaitu Unreal Engine. Oh, itu belum tahu. Belum tahu. PUBG tadi saya ngomong, PUBG Mobile nggak tahu. Oh, itu pakai itu tadi? Jelas. Kamu nggak lihat? Coba kamu install aja. Nanti kamu belum main soalnya. Nanti kamu cek di space clearnya di paling pojok kiri bawah biasanya ada made in by Unreal Engine. Dan ada beberapa game HP yang udah bisa pakai Unreal Engine itu memang luar biasa ya dan tidak terlalu berat ketika dijalankan. Selain PUBG ada Talion dan mungkin lain sebagainya, saya kurang tahu game-game HP. Nah, ngomongin soal tools-tools tadi, biasanya kan tools yang untuk membuat game ini kan biasanya kan membutuhkan spesifikasi khusus nih. Nah, saya pernah dengar PC kentang tuh gimana tuh? Bisa nggak tuh? Bisa PC kentang pakai bikin game. Gini ya, saya kasih tahu. Saya sendiri kemarin bikin skripsi itu menggunakan, boleh saya sebut mereknya laptop saya adalah? Ya boleh deh. Ya disamarkan dikit lah. Asus tipe A46CB. ya. Itu sendiri sudah mengusung prosesor Intel Core i5. Emang Core i5 tapi hanya dengan dayanya 2,4 GHz. Itu terbilang menengah ke bawah lah ya. Emang sih ada dedicated memorinya yaitu Nvidia GT740, itu emang benar-benar masih menengah ke bawah, tapi saya bisa membuat game 3D dengan menggunakan Unity. Ada beberapa trik yang saya gunakan pada saat membangun game tersebut. Salah satu yang pertama itu menggunakan LOD. LOD itu dalam istilah gaming biasanya disebut dengan level of detail. Nah, biasanya tahu game PES? PES yang sepak bola? Ya, sepak bola itu. Di situ kan ketika kalian di pengaturan tuh ada settingan kayak low, medium, sama high. Nah, itu udah menggunakan level of detail itu. Sedangkan untuk game PES sendiri dia menggunakan ketiga level tersebut agar bagaimana ketika di render nanti gamenya bisa gambarnya tajam yaitu high, medium ataupun low. Jika PC yang kamu gunakan PC kentang tidak sanggup untuk merender medium dan low, maka matikan dia. Gunakan LOD tersebut dan gunakan yang low. Emang sih nanti gambarnya bakal burik kayak 8 bit gitu ya. Tapi seenggaknya ya bisa dijalankan di PC kentangnya. Untuk membangun sebuah game itu tidak perlu PC yang namanya PC dewa gitu enggak. Lalu biasanya trik yang kedua yang saya pakai kemarin ya, yaitu menggunakan layer atau scene. Scene sendiri misalnya, nih saya kemarin membangun game kampus ini ya, kan ada basement, ada lantai 1, 2, 3, 4 sama rooftop. Nah, saya ubah supaya ketika karakter kita muncul itu tidak merender langsung seutuhnya, tapi merender per terrain atau per scene-nya. Jadinya terrain untuk basement beda, terrain untuk lantai 1 beda, lantai 2 beda, dan seterusnya beda. Jadinya ketika karakter kamu ada di basement, maka dia tidak akan merender benda atau aset apapun yang ada di lantai 1, 2, 3. Jadi nggak berat ya? Nggak berat, jadi lebih ringan jalan kinerja game. Ibaratnya kamu pernah main game RPG nggak? RPG pernah. Nah, game RPG ketika kamu masuk dunia kan pasti akan ada loading screen. Nah itu dia berpindah scene dia itu. Itu untuk meringankan kerja komputermu ataupun konsolmu. Nah, makanya dia adain scene atau layer itu untuk perpindahan. Ngomong-ngomong soal game development nih, ini kan kita sekarang di kampus Stikom Bali Jimbaran nih. Untuk di kampus ITB Stikom Bali Jimbaran ini,
ada nggak sih suatu perkumpulan atau komunitas yang menaungi teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi seorang game development? Oh, jelas ada. Jelas ada. Namanya Stick Dev Studio. Iya, Stick Dev Studio. Ini pertama kali muncul di ITB Stikom Bali Jimbaran ya. Mungkin ya komunitas-komunitas lain mungkin ada di kampus lain, tapi untuk komunitas kampus Jimbaran sendiri di Renon saya kurang tahu, kayaknya belum ada, baru di Jimbaran aja. Ini komunitasnya bernama Stick Dev Studio, didirikan tahun 2018 oleh, bisa dibilang maba ya, pas saya itu mahasiswa baru berarti. Iya, masih baru mereka. Saya sebut namanya itu Arifatul Riza. Dia ketua dari siapa tahu Dev. Dia nonton ya. Kalau mungkin nonton mungkin bisa merasa bangga sedikit, besar kepala sedikit. Dia pendiri ini pada tahun 2018, di mana pada saat itu masih dibina oleh Pak Abdi ya. Dan kita juga sering mengadakan pertemuan setiap minggunya. Oke. Terus pada setiap pertemuan itu kira-kira kegiatannya ngapain aja sih dalamnya itu? Oh, tentu kita saling sharing atau berbagi ilmu. Ya, di sini saya juga masih belajar sama mereka ya, bukan berarti sekarang kan saya pembina Stick Dev Studio, bukan berarti saya pembina tuh saya yang lebih pintar, saya yang lebih jago, enggak. Sama-sama belajar lah. Iya, sama-sama belajar kita. Jadi sama-sama sharing bagaimana cara membuat game yang dari yang paling mudah sampai yang paling rumit. Mungkin kalau rumit dibilang rumit sih masih belum ya. Mengingat ini masih dasar lah itu. Ya, mengingat spesifikasi komputer kita masih seperti ini. Ya, semoga kedepannya mungkin kita bisa membuild spesifikasi komputer yang lebih tinggi sehingga kita bisa buat game yang lebih rumit. Dan sementara sih masih yang basic sama medium aja. Gitu. Dan mungkin di tahun yang akan mendatang bisa membanggakan Stikom Bali ya. Tentu. Oke. Nah, terus untuk prestasi nih, ada nggak prestasi yang sudah ditorehkan Stick Dev nih? Kamu baru kan sudah saya kasih tahu Stick Dev baru berdiri tahun 2018. Berarti baru sekitar 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun berdiri itu kita sudah mengikuti beberapa perlombaan. Oke. Salah satunya Ki Hajar 2019. Ki Hajar 2019 kita memberikan perwakilan 3 atau 4 orang dan salah satunya berhasil masuk 10 besar. Nggak nyangka ya. Dalam kurun waktu 2 tahun padahal ya. Itu tahun 2019 itu baru 1 tahun itu. 1 tahun berdiri kita langsung ikuti. Oh, 1 tahun. Langsung diundang ke Semarang ikut babak final, tapi ya begitulah, hanya sampai 10 besar. Dan ya kita tidak bersaing dengan kampus-kampus lain aja ya, kampus swasta atau kampus negeri, tapi juga bersaing dengan masyarakat umum yang pastinya juga lebih jago dalam edukasi game dev. Cukup bangga juga saya ini. Sudah 10 besar tapi ya. Iya, tapi itu, tidak hanya itu, masih ada loh. Masih ada? Masih ada ternyata. Kita juga 2019 kemarin sempat ikut kompetisi yang diadakan oleh Polresta Sidoarjo. Dengan tema yaitu game edukasi yang ada berbau unsur polisi-polisinya. Polisi-polisi. Apa ya? Polisi kabur. Ya, seperti itulah. Maling nangkep polisi, polisi nangkep maling, kebalik-kebalik jadinya. Kita di sana juga berhasil masuk ke babak final, di mana kita berhasil meraih 10 besar juga. 10 besar juga. Nah, luar biasa emang ya. Persaingannya ketat ya emang dunia game itu. Lalu yang terbaru ini 2020 kemarin kita sempat ikut lagi Ki Hajar yang diadakan oleh Kemendikbud nih, di mana kita berhasil meraih 30 besar. 30 besar. Emang sih penurunan, tapi seenggaknya kita lumayan lah, karena persaingannya kamu tahu sendiri kan, ada kampus swasta, kampus negeri, masyarakat umum. Banyak banget pokoknya. Banyak. 30 besar tuh udah bagus lah ya. Bagus. Prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Kamu ingat sendiri kan baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun sudah 2 tahun sudah banyak prestasinya. Gimana nggak tertarik? Nah, patut dicoba. Nah, kalau untuk tadi kan buat mengikuti kompetisi-kompetisi ini. Nah, kalau misalkan karya sendiri nih, ini anak-anak Stick Dev nih apa aja sih karya yang udah diciptakan selain 3 kompetisi tadi? Untuk karya sendiri sebenarnya kita udah ada beberapa karya ya, banyak. Mulai dari, mungkin saya nggak bisa sebutin semuanya, saya bakal sebutin beberapa aja. Mulai dari Tono Adventure, itu gamenya seperti Super Mario yang saya bilang tadi. Ada koin, loncat-loncat, kita hanya mencari koin itu game 2D, itu adalah game pertama Stick Dev berdiri langsung membuat game itu, project game pertama kami yaitu, dan pada saat itu masih dibina oleh Pak Abdi ya. Lalu lanjut ke 2019 kemarin kita buat game Merah Putih. Nah, Merah Putih itu game yang kita kirim ke Lomba Ki Hajar 2019. Yang 10 besar tadi ya? Iya, ya. Yang 10 besar tadi itu. Itu gamenya bercerita tentang sejarah Indonesia mulai dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan, yang berisi pertanyaan di setiap stage-nya. Jika kamu berhasil, kamu bisa lanjut. Jika kamu gagal, maka akan mengulang kembali. Lalu ada game Terlali atau tertib lalu lintas yang saya bilang tadi, yang saya diikutkan di lomba Polresta di Sidoarjo ya.
dan kita berhasil masuk 10 besar dengan game tersebut. Itu gamenya bergenre ya edukasi, edukasi tentang bagaimana cara supaya kita tertib dalam berlalu lintas gitu. Lalu yang terbaru 2020 ini kemarin kita membuat game buah dan sayur dan kesehatan untuk Indonesia. Dimana kedua game tersebut berhasil masuk 30 besar yang saya bilang tadi di Lomba Ki-Hajar 2020. Lumayan berprestasi sih emang. Dan buah dan sayur sendiri mengedukasi untuk anak-anak ya anak 8 tahun ke bawah lah ya, bagaimana cara mengenal buah dan sayur. Kesehatan Indonesia juga tidak jauh beda, hampir sama seperti itu. Oke. Kalau apa namanya ada teman-teman nih yang mau ikut mau nyemplung lah istilahnya, mau bergabung dengan apa namanya game development nih Kak, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik calon mahasiswa nih terutama? Pesan-pesannya calon mahasiswa. Buat kalian calon mahasiswa yang sangat tertarik dengan dunia IT, khususnya dunia game, ayo join ke kami di ITB Stikom Bali Jimbaran. Jangan ketawa dong. Ini serius ini. Siap. Karena di ITB Stikom Bali Jimbaran sekarang juga sedang membuka konsentrasi baru ya, kalau tidak salah. Konsentrasi baru bernama Etorism. Jadi kalian di sini juga bisa belajar pariwisata Bali yang digabungkan langsung nanti kolaborasi dengan game. Kan luar biasa, belum ada itu kayaknya game tentang pariwisata itu. Kalau bisa dibuat tuh luar biasa. Luar biasa. Belajar pariwisata terus belajar bikin game itu ada 2 skill yang kalian dapatkan. Cuma ada di Stikom Bali Jimbaran, ingat. Bener banget. Nah, join. Oke Kak, ini udah nggak terasa kita udah cukup lama nih berbincang-bincang nih ya. Oh iya. Nggak bawa jam ternyata. Lupa saya pakai jam. Lupa pakai jam. Oke. Mungkin kita cukupkan aja nih untuk perbincangkan Weekly Talks pada hari ini nih. Sayang sekali padahal masih banyak. Masih banyak. Kita lanjut next day aja kayaknya. Di next pertemuan. Nah, oke, kita langsung tutup aja ya. Seperti biasa kita menutupnya dengan semboyan Stikom yang melegenda. Udah siap? Siap. Udah siap. Stikom Bali, always the first.